Hola guys, welcome to Nine Talk. Kenalin, aku Logika Amalia Meris dari Universitas Sriwijaya Prodi Hubungan Internasional, sekaligus pembawa acara yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, semoga teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan dalam melakukan seluruh aktivitasnya ya, terutama dalam gempuran kabut asap sekarang ini nih. Nah, dalam episode perdana ini, kita akan membahas mengenai penolakan impor CPO Indonesia dan juga gugatan terhadap ekspor biji nikel mentah oleh Uni Eropa. Bersama narasumber kita yang pastinya kece banget nih pada hari ini. Ada Bapak Dr. Muhammad Yustian Yusa, SSMSI. Nah, beliau ini merupakan alumni S1 UIN Syarif Hidayatullah jurusan Tarjamah, S2 Universitas Indonesia dengan jurusan Hubungan Internasional, dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan Studi Islam Konsentrasi Hubungan Internasional. Dan saat ini, beliau merupakan dosen Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Oke, boleh kita sapa dulu nih narasumber kita pada hari ini. Halo Pak, Halo, selamat halo. sore ya. Iya, selamat sore Pak. Oke, mungkin biar lebih akrab boleh kita panggil dengan Pak Yusa aja ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke Pak Yusa, Boleh banget gimana Pak nih Yus. Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik Pak. Nah kalau boleh tahu juga nih Pak, kesibukan Bapak selain jadi dosen, kira-kira akhir-akhir ini Bapak ngapain aja Pak kesibukannya? Selain habis mengajar, ya itu ada beberapa uh, project ya, project riset ya. Lalu ada pengabdian masyarakat juga gitu ya. Jadi karena tugas dosen itu kan ada tiga ya, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nggak jauh-jauh dari itu kok. Jadi tiga-tiga ini aja yang dilakukan oleh dosen ya. Jadi untuk hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu digunakan di dalam kelas ya. Jadi sharing ilmu pengetahuan kepada teman-teman semuanya gitu. Oke, jadi ke pengabdian ya, Pak. Jadi lumayan Iya. sibuk, ya, Pak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja ke topik pembahasan kita hari ini, yang pastinya seru banget nih untuk dikulik. So, stay with us here, guys. Jadi, sebelum kita masuk nih ke topik pembahasan kita mengenai gugatan Uni Eropa mengenai penolakan impor CPU Indonesia, dan gugatan terhadap ekspor biji nikel mentah oleh Uni Eropa. Mungkin Sobat Nine Talk ini masih penasaran nih, apa sih sebenarnya yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa itu? Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor biji nikel mentah ke Uni Eropa pada tahun 2020. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan nilai jual daripada nikel tersebut. Nah, kebijakan pembatasan ekspor biji nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia melalui World Trade Organization pada awal tahun 2021. Namun, di sisi lain, Uni Eropa menolak crude palm oil Indonesia dengan alasan deforestasi. Nah, pada tahun 2021, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan crude palm oil. Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa mewajibkan produk yang diekspor ataupun diimpor oleh Uni Eropa harus bebas dari deforestasi atau penggundulan hutan. Produk-produk tersebut meliputi sapi ternak, kakao, kopi, minyak sawit, kedelai, karet, kayu, dan produk turunannya. Nah, keputusan itu diambil setelah Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan renewable energy yang ramah lingkungan. Hal ini tertuang dalam Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the Use Energy from Renewable Sources. Nah, parlemen juga sepakat untuk menekan hingga maksimal 7% penggunaan sawit untuk sumber energi terbarukan transportasi sampai dengan tahun 2030.
di mana Indonesia merupakan negara eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Keputusan itu membuat negara-negara produsen ekspor CPO terbesar seperti Indonesia dan Malaysia terancam kehilangan pasar di Uni Eropa. Nah, menarik banget nih topik pembahasan kita hari ini untuk dikulik. Oke, mungkin langsung aja kita berbincang seru nih dengan narasumber kita hari ini, Pak Yusa. Oke, Pak. Menurut Bapak, apa sih, Pak, yang membuat sawit Indonesia ini menjadi sumber kontroversi gitu bagi Uni Eropa sendiri? Ya, terima kasih ya, Logika. Kenapa jadi kontroversi? Karena tadi ya berdasarkan undang-undang anti deforestasi, tujuannya memang bagus ya untuk menghindari apa namanya, untuk menjaga hutan gitu ya. Deforestasi kan penggundulan hutan lah kalau kita sederhanakan gitu ya. Perambahan hutan. Komoditi yang ditanam di Indonesia ya, yang ini menjadi sektor unggulan ekspor Indonesia dan ini selama ini dikenal sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Ya, itu ya membuat apa namanya, kebijakan Uni Eropa tersebut uh, membuat pemerintah Indonesia dan juga sektor bisnis di Indonesia ya, yang khususnya yang bergulat di bidang CPO itu agak susah. Agak susahnya seperti ini, teman-teman. Ketika pengen ekspor ya ke Uni Eropa, di undang-undang itu salah satu ya prasyarat agar produk bisa diterima itu harus menyertakan foto satelit ya. Jadi foto satelit itu nanti akan dilihat apakah CPO ini terambil dari kebun hasil pengundulan hutan itu ya. Oke, kita katakan ternyata dia tidak mengunduli hutan gitu ya. Tapi mungkin lokasinya dekat dengan hutan lindung ya. Jadi nanti takutnya menjadi akal-akalan dari Uni Eropa saja untuk menolak kita punya komoditas gitu ya. Dan kalau secara tradisionalnya memang ya mungkin nanti bisa dicek ya oleh teman-teman ya. Ya rata-rata kan kebun rakyat, sawit, karet ini kan dikelola oleh rakyat kan, kebun keluarga gitu ya, kebun pribadi ya. Ya mungkin sedikit banyak ada masuk sedikit ke hutan gitu ya, atau ya tidak terstandarisasi gitu lah. Nah sedangkan uh, apa namanya, uh, Uni Eropa minta standarisasi agar jangan ada penggundulan dan segala macam. Nah jadi antara komoditas unggulan kita itu nggak match dengan requirement yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Nah, jadi ini bukan saja kegelisahan Indonesia mungkin ya. Saya belum cross-check juga, mungkin Malaysia juga merasakan hal yang sama. Karena sedikit banyak ini nanti akan apa namanya mempengaruhi uh, apa namanya ekspor kita ke sana, khususnya dalam CPO dan karet ya. Kopi juga seperti itu, ya. Kopi juga harus dengan ada foto satelitnya itu, teman-teman. Jadi, biar Uni Eropa tahu bahwa ini bukan dihasil dari kebun hasil deforestasi. Nah, tapi itu yang bikin nanti akan sulit. Ya, karena rata-rata petani kita ada dengan cara tradisional. Yang mungkin sedikit banyak ada yang berdekatan dengan hutan, ya. Mungkin merambah hutan, ya, segala macam. Nah, itu yang nanti akan menjadi uh, problemnya, ya. Di Undang-Undang Deforestasi itu nanti teman-teman bisa dilihat itu sekitar 42 halaman, ya. 42 halaman di aneks satu ya. Di aneks satunya itu saya setuju tadi kata Logika, ada cattle yang diatur, ternak, ya. Wood, rubber, palm oil, ya, kopi, kopi baik yang sudah di roasting maupun yang belum, kulit kopi, ampas kopi, semuanya masuk ya. Kulit kopi ya khas ya, sorry, kulit kopi masuk di situ. Itu diatur semuanya teman-teman ya. Jadi pengaturan yang secara spesifik ini ya dikhawatirkan akan mengganggu ya ekspor Indonesia selama ini yang sudah dilakukan secara tradisional ke apa namanya yang senantiasa sudah dilakukan oleh Indonesia ke Uni Eropa gitu ya. Itu sih mengganggu aja ke depannya karena banyaknya peraturan dan requirement.
Oke, jadi ini bisa jadi kesulitan tersendiri ya, Pak, karena kita ini masih tradisional gitu, Pak, terutama dari petani-petani kecil gitu ya, Pak. Hmm. Oke, selanjutnya mungkin gimana sih Pak Uni Eropa itu memutuskan untuk mengajukan gugatan gitu Pak terkait pembatasan biji nikel Indonesia itu ke WTO gitu Pak. Hmm. Nah, ini eh, kebetulan ya. Ini saya bisa share screen ya, biar teman-teman lihat ya bahwa eh, kenapa dibatasin segala macam ya. Karena ini terkait dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya. Ini adalah foto ya ketika saya saat itu menghadiri Asian Investment Forum ya. Ini paparan langsung dari Menteri Bahlil. Ada hilirisasi ya. Jadi memang ada peta jalan hilirisasi investasi strategis. Ada 21 komoditas yang diharuskan ya, yang menjadi concern dari pemerintah Pak Jokowi agar kita tidak lagi jualan barang mentah gitu ya. Kalau bisa barang-barang mentah yang kita punya ini ya, itu dibikin setengah jadi, bahkan kalau bagusnya adalah dibikin jadi barang jadi. Kalau mengingat teorinya Michael Porter ya tentang value chain ya, proses primary activity dan supporting activity itu nanti akan meningkatkan dan membuat value itu. Jadi kita bilang saja ya, eh, angka kasar saja ya, berandai-andai. Kalau misalnya batu bara yang kita kita trans apa kita apa namanya nikel ya, nikel kita kirim, itu hitungannya adalah ton ya, bisa berapa ratus dolar per ton. Tapi kalau misalkan diolah ya, dibangun smelter ya di Indonesia, diolah hingga menjadi bahan jadi untuk baterai EV, electric vehicle, maka harga 100 dolar tadi itu kan akan berkali-kali lipat nilainya. Sama ketika kita hanya fokus dengan biji kopi gitu ya, kita hanya ekspor biji kopi tok gitu ya. Hitungannya per kilo per ton gitu ya. Tapi ketika kopi tersebut sudah diolah dan kita nikmati sebagai Starbucks ya, kopi-kopi yang ada di kedai kekinian gitu ya. Ini nilainya kan jadi naik, yang tadinya 3.000 dapat 1 kilo, ini menjadi 30.000 1 cup gitu ya. Nah, proses pertambahan nilai itu yang ingin dipertahankan dan ingin dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan dalam hal ini saya setuju gitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat, nggak cuma nikel loh yang mau dibatasin, batu bara, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu lok, getah pinus, udang perikanan, rajungan rumput laut, dan garam ya. Dan ada 8 sektor prioritas ya, yang di sini dari mineral batu bara ya, ini membutuhkan investasi ya sekitar 431,8 miliar dolar ya. Lalu minyak bumi, minyak dan gas bumi sekitar 68,1 miliar dolar. Lalu ada perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Ini membutuhkan investasi untuk pertambahan nilai itu ya teman-teman ya, 45,4 miliar dolar. Nah, jadi Indonesia dalam hal ini ya, di Asian Investment Forum beberapa waktu yang lalu ya membutuhkan sampai 2040 kita butuh 545,3 miliar dolar, teman-teman. Nah, inilah alasan logisnya menurut saya ya, mengapa kita membatasi biji nikel. Karena Pak Jokowi ingin concern atas downstream ya, untuk membuat biji nikel tadi tidak lagi dijual mentah, tapi kalau bisa dijual dalam bentuk bahan baku atau bahan jadi sebagai baterai untuk electric vehicle. Karena tren kedepannya kita akan hijau-hijau-hijau ya, sustainability ya, sustainable. Maka mau dibutuhkan listrik apa mobil hijau, apa mobil listrik, motor listrik, dan semuanya itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia sebagai pemegang nikel ya, salah satu yang terbesar di dunia selain Australia ya, ini memiliki peran yang cukup signifikan karena kita memiliki sumber daya yang strategis yang tentunya nanti akan diminati ya hingga uh,
apa nanti ya mungkin 2045, 2050 trennya nanti insya Allah Indonesia akan jadi pemimpin dunia. Kalau misalkan kita tidak lagi jualan barang mentah, tapi kita jualan barang jadi yang sudah kita olah. Begitu ya. Nanti ini bisa dilihat ini ya hasil dari apa tadi paparan Pak Bahlil dan saya setuju dalam hal ini. Dan ini menjadi bukti eh, alasan kita stop untuk biji nikel. Seperti itu logika. Oke Pak, jadi kita tadi sudah sempat menyinggung gitu Pak ya tentang alasan dari Indonesia itu sendiri mengapa menjual biji nikel atau membatasi jual biji nikel mentah. Yang tentunya itu adalah untuk diharapkan agar lebih meningkatkan nilai jual daripada produk tersebut. Mungkin kita tadi juga sudah menyinggung tentang selain nikel, batu bara gitu Pak, timah, Hmm. minyak bumi, dan lainnya. Tapi apa sih Pak sebenarnya yang menjadi alasan dasar gitu daripada Uni Eropa untuk membatasi produk-produk yang sudah ada di Indonesia gitu Pak, kayak terutama biji nikel ini gitu Pak. Ya, membatasi kan Uni Eropa yang menggugat betul ya, yang tidak setuju dengan pembatasan yang dilakukan oleh Indonesia, betul kan? Nah, ya jadi sebenarnya Uni Eropa yang membutuhkan nikel dari Indonesia, tapi Indonesia dalam hal ini bersikap tegas untuk nggak, kami nggak mau jualan mentah lagi, kami mau kalau you mau butuh, ayo kamu bikin pabrik di sini, pabrik smelter di sini, kita bikin sama-sama ya, nanti profitnya bisa sharing kita. Mungkin saya 45, kamu dapat 55 ya. Intinya itu, karena kalau kita misalnya langsung jualan saja, ya itu hanya dapat selisih margin saja. Karena ya eh, komoditas ya, 21 komoditas ini kalau dalam dunia pemasaran ya, diferensiasinya rendah, teman-teman. Diferensiasi itu adalah faktor pembeda. Karena ya nikel, bentuk nikel semuanya sama. Maksudnya ya, jenis-jenisnya kan ada apa namanya? Ada yang berbeda, tapi hakikatnya itu sama. Diferensiasinya nggak terlalu berbeda. Batu bara diferensiasinya juga tidak ada. Batu bara kamu temukan di Muara Enim, mau di daerah manapun, mau di daerah di dunia belahan manapun, beginilah batu bara bentuknya. Nah, karena diferensiasinya itu kecil, tipis ya, faktor pembedanya itu hampir tidak ada, maka kita nih berlomba-lomba untuk nikel siapa yang bakal laku gitu. Apakah punya Indonesia atau punya Australia? Karena bentuknya sama. Faktor diferensiasinya kecil ya. Jadi tidak ada unsur pertambahan nilai dan tidak ada unsur inovasi. Nah, kalau nikel tadi itu dibuat jadi baterai EV, maka harganya akan naik. Jadi jadi kita yang tadinya kalau kita hanya jualan komoditas, maka kita hanya mengikuti bursa-bursa komoditas di luar sana. Yang harganya itu bukan kita yang mengatur, ya. Kalau misalnya kayak sawit, yang mengatur bukan Indonesia, tapi di Malaysia bursanya, bursa komoditas. Kopi kalau tidak salah yang ngatur di Hamburg, Jerman. Resiko kita jualan komoditas adalah kita menjadi price taker. Kita terpengaruh dan kita ngikut dengan harga pasaran dunia. Kalau kita misalnya membuat barang mentah ini menjadi uh, apa namanya menjadi barang setengah jadi dan jadi harga kita, jadi kita yang logikanya bisnis as usual aja ya. Dan nanti saya akan sharing ya bahwa ini bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas ya. Nanti mungkin saya akan sharing eh, berikutnya ya, bahwa di sini posisi tawar Indonesia cukup tinggi ya. Bahwa downstream atau hilirisasi ya, itu bukan hanya sekedar gertak sambal atau angan-angan belaka. Ternyata ya, mungkin teman-teman di sini bisa lihat ya logika dan para pendengar ya nanti akan melihat bahwa di sini hilirisasi nikel untuk menjadi kendaraan listrik ya. Cita-cita Indonesia adalah untuk menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik. Oke. Sudah ada beberapa perusahaan yang komit dan ini orang pemain hebat semua dalam electric vehicle battery ya. Ada LG Energy Solution ya dengan total investasi
sebesar 9,8 miliar dolar. Lalu ada CATL ya dari Tiongkok 5,2 miliar dolar. Lalu Foxconn Taiwan 8 miliar dolar. INBC ya dari Inggris 9 miliar dolar. BASF dari Jerman ya 2,2 sampai 2,5 miliar dolar. Ford Amerika Serikat dia berkomitmen bikin investasi ya untuk hilirisasi nikel ini sebesar 4,5 miliar dolar dan Volkswagen Jerman 2 sampai 3 miliar dolar. Nah, jadi teman-teman ya, ini yang mau dimaui oleh pemerintah. Makanya pemerintah PD ya PD untuk ya saya nggak mau lagi jualan apa namanya saya tidak lagi mau jualan mentah ya. You butuh, ayo kita sama-sama bangun dan kita nikmati sesama kita bisa menikmati sama-sama. Jadi skemanya win-win solution. Begitu logika. Oke, baik. Jadi unsur utamanya itu terutama menyangkut ekonomi gitu ya, Pak. Oke, kalau untuk dampak penolakan sawit dan gugatan biji nikel Uni Eropa terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri itu gimana, Pak? Ekonomi, ya. Ini untuk pertumbuhan ekonomi ya. Karena uh, pastinya ya, ya tidak hanya ekonomi sih, tapi juga untuk politik dan keamanan. Ya, kalian bisa bayangkan kalau komoditas strategis seperti nikel itu nanti dikuasai oleh negara lainnya gitu. Negara lainnya nanti negara lain yang bikin pabrik nikel segala macam. Jadi akhirnya mengancam ekonomi, tidak hanya mengancam ekonomi, bisa juga sektor strategis kita yang lain keamanan ya. Karena kalau kita ngomongin HI kan tidak hanya satu dimensi ya, tidak hanya ngomongin ekonomi saja atau politik saja, ada unsur keamanan juga. Mindset yang kita bangun ya, kita belajar secara lintas batas ini adalah bahwa sebuah policy ya, kebijakan yang dikeluarkan itu tidak hanya mengandung unsur politik saja, tapi ada ekonomi bahkan pertahanan dan keamanan ya. Ini ngomongin hilirisasi, belum lagi kita ngomongin IKN ya, belum lagi kita ngomongin yang lain. Ya, akhirnya kita ngomong kebijakan itu ya tidak hanya berdampak untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mendapatkan pemasukan ya, untuk profitable aja, tapi juga ada unsur politik dan keamanan juga. Gitu. Oke, baik, Pak. Kan kita sudah digugat tuh, Pak. Lalu beberapa produk dari Indonesia sendiri sempat ditolak. Jadi gimana sih, Pak? Ada nggak sih sebenarnya dampak perdagangan gitu, Pak? Atau dampak dari hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa itu sendiri? Nah, kalau kalau hubungannya kalau kita lihat di media sepertinya sih baik-baik saja ya. Tapi memang kalau dan Uni Eropa juga salah satu dari anggota G20 dan Indonesia juga anggota G20 ya. Jadi kalau untuk masalah ini ya saya rasa memang ini sedikit banyak akan mempengaruhi ke depannya ya. Tapi ya saya yakin ya dengan apa manuver yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya uh, dan prioritaskan memang kebutuhan ini ya bahwa uh, kebijakan kita ini adalah dalam rangka untuk menumbuh kembangkan ekonomi ya saya rasa sah-sah saja gitu ya untuk apa namanya dan saya rasa hubungannya ya namanya juga hubungan internasional namanya ada teman dan musuh abadi yang ada hanya kepentingan abadi gitu ya. Ya, jadi ya semoga walaupun sekarang kepentingannya belum match gitu ya antara Uni Eropa dan apa namanya Indonesia, tapi kan masih banyak bidang-bidang lain yang punya kepentingan yang sama gitu antara Uni Eropa dengan Indonesia. Masalah pandemi, penanganan pandemi kan dalam kerangka G20 membuat sebuah program ya namanya Pandemic Fund. Lalu inklusi ekonomi segala macam. Ya, jadi saya rasa no problem lah. Karena ya kalau hitung-hitungan strategiknya rugi Uni Eropa kalau memusuhi Indonesia. Sama Indonesia juga rugi juga kalau misalnya mau musuh dengan Uni Eropa gitu ya. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah interdependence ya, saling ketergantungan ya. Jadi ya
untuk berkonflik itu adalah high cost banget gitu ya. Jadi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar ya. Jadi saya rasa ya fine-fine saja ya, apalagi mereka sama-sama anggota G20 gitu ya. Dan setiap pasti ketemu gitu ya. Ya, jadi tidak cukup berpengaruh signifikan ya. Ya, walaupun memang beberapa media juga kemarin menyoroti bahwa ketika sawit dilarang, langsung Menteri Luhut tidak melobi langsung ke Bapak Suci Vatikan ya. Nanti silakan dicek artikelnya. Langsung melobi ke Vatikan bilang sawit ini nggak berbahaya dan segala macam gitu ya. Ya, hubungan dinamis pasti ada ya. Karena ingat ya bahwa dalam uh, basicnya hubungan internasional ya karena masalah politik. Nah, karena politik itu ya tidak ada yang abadi ya, kepentingan aja yang abadi gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi balik-balik ke teori HI ya, Pak. Realis Iya, gitu. realis. Oke, Mm-mm. Pak. Jadi kita tadi kan sempat membahas tuh, Pak, mengenai deforestasi juga alasan dan dasar penolakan sawit serta gugatan saat Indonesia sendiri melakukan pembatasan biji nikel itu sendiri, Pak. Nah, menurut Bapak, apakah kebijakan ini nih berpotensi diskriminatif gitu, Pak? Karena kita kan tahu sendiri tuh, Pak, nikel juga memiliki dampak terhadap lingkungan kayak deforestasi, pencemaran air, Ya. darat maupun udara gitu Pak. Di mana Indonesia ini sendiri kan merupakan Ya, eksportir terbesar pertama minyak sawit gitu. Dengan adanya aturan ini tentunya sangat berpotensi gitu menghambat perdagangan dan merugikan petani-petani kecil kita gitu Pak. ya. Jadi inilah yang saya bilang bahwa uh, apa namanya sebelum kita ngomong ke diskriminatif atau tidak ya, merugikan atau tidak ya masalah pembatasan ini ya. Memang nanti sedikit banyak akan membuat shock ya. Pasti bikin shock ya bahwa ketika kita punya barang ya, terus barang yang kita jualan ini itu nggak ada yang menerima ya. Sama lah kayak logika misalnya mau jualan ya, you name it, seblak gitu ya. Kamu udah bikin seblak banyak-banyak gitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang mau makan seblaknya, tidak ada demand atas seblaknya, logika gitu ya. Jadi akhirnya kita oversupply. Seblak kamu terlalu banyak dan akhirnya basi saja ya. Kalau dalam bahasa ekonomi berarti oversupply ya. Jadi udah oversupply nih. Sehingga kalau oversupply, akhirnya supply lebih besar daripada demand-nya, maka nanti kan harganya jadi murah. Nah, ini yang coba sebenarnya ini strategi hilirisasi ini adalah mencoba untuk ya hasil-hasil petani tadi itu tuh coba diserap dulu oleh industri dalam negeri gitu. Jadi alih-alih kita ngomongin ekspor keluar ya, Indonesia tuh mau bikin ya, jadi biar diserap di dalam negeri. Jadi nggak lagi jualan keluar ya. Kalau dalam kasus apa namanya contoh kasusnya Musi Banyu Asin itu untuk bikin aspalnya itu namanya aspal karet dicampur dari karet hasil petani rakyat. Jadi nggak diekspor gitu. Uji coba tuh aspalnya bagus, aspalnya bagus, aspal dicampur karet. Jadi yang beli pemerintah daerah hasil rakyat apa hasil kebun rakyat tadi. Nah, jadi alih-alih kita jualan keluar ya untuk menghindari oversupply tadi itu diserap. Nah disitulah fungsi negara. Negara itu hadir untuk menyerap tadi, untuk menyerap agar tidak oversupply sehingga harganya tadi tetap nanti menjadi equilibrium bahkan nanti cenderung kompetitif lagi ya. Nah saya seperti itu. Jadi uh, kalau untuk meningkatkan dan untuk mempertahankan demand tadi terhadap karet, sawit segala macam. Nah, salah satunya adalah dengan hilirisasi tadi. Diserap oleh industri dalam negeri, dibikin setengah jadi, bahkan barang jadi, baru dilempar keluar, sehingga ada value added terhadap komoditas tersebut. Halo Pak, nama Oh, aku Siti Fatimah, bisa dipanggil Zahra aja. Gini, ya. aku mau nanya nih, kayaknya aku nemuin anomali Pak dari Hmm, kasus yang kita bahas. Gini, hmm, kan Uni Eropa mengeluarkan Undang-Undang Dasar Deforestasi kan Pak, hmm, untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sedangkan ketika Indonesia ingin stop menjual biji nikel mentah, hmm.
Malah Uni Eropa itu menuntut Indonesia ke WTO, Pak. Padahal posisinya itu minyak kelapa sawit dan nikel itu sama-sama merusak lingkungan. Mungkin ini agak sedikit trigger ya Pak, tapi apakah deforestasi itu merupakan akalan Uni Eropa untuk mendominasi ekspor Pak? Mungkin Nah, itu aja yang mau saya tanya. ya menarik ya kalau kita ngomongin anomali ya. Tadi kata kuncinya adalah deforestasi. Saya juga sempat terpikir juga seperti itu, apakah itu hanya akal-akalan Uni Eropa gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat, apakah Uni Eropa punya kepentingan terhadap CPO ini ya? Kita lihat ada nggak negara-negara anggota Uni Eropa sebagai eksportir CPO terbesar di dunia? Nanti tolong dicek ya. Kalau misalnya memang tidak ada ya, berarti memang ini murni atas dasar Eropa ingin dia jadi Green Deal-nya itu gitu loh ya. Karena amanat dari SDGs-nya bahwa kita harus mengurangi palm oil. Nah, palm oil itu juga kasusnya tersendiri, kasuistik banget gitu ya. Karena uh, minyak uh, minyak sawit ya, minyak hasil sawit itu adalah dia itu kan udah mengalami berapa kali proses pembakaran ya. Jadi sudah dia itu merambah hutan. Ini persepsi Uni Eropa ya, dia itu merambah hutan, juga tidak healthy lah. Kalau kamu lihat di YouTube, orang Uni Eropa makan pakai minyak zaitun. Minyak zaitun kan bisa langsung dikonsumsi kan? Karena kan minyak zaitun langsung diperes dia keluar minyak gitu. Jadi virgin olive oil gitu ya. Nah, kalau CPO itu pembakaran pertama dia menjadi minyak yang murni banget dan itu bisa jadi campuran untuk diesel. Nanti dibakar lagi, nanti dia akan jadi ini anggap tidak sehat ya bagi Uni Eropa. Politis juga dari Uni Eropa untuk menekan Indonesia gitu ya. Ya. Terus dia protes gitu ya. Dia kayak seperti menjilat ludah, tanda kutip. Kenapa CPO dilarang? Nggak marah gitu ya. Kenapa nikel giliran Indonesia bikin retaliation, pembalasan dendam, terus kamu marah. Nah, itu yang namanya dinamika internasional ya. Ya, tensi tensi naik turun itu pasti ada. Ya, tapi saya yakin apapun itu tidak akan merubah hubungan kedua entitas ini dalam level jangka panjang gitu. Karena ya terlalu rugi Uni Eropa kehilangan mitra potensial seperti Indonesia. Dan Indonesia juga rugi juga kehilangan mitra potensial seperti Uni Eropa gitu ya. Karena tadi saya bilang, kita ini sudah diinterdependensi ya. Jadi zaman kita ini sudah saling ketergantungan gitu. Amerika ya logikanya begini sajalah. Kalau misalnya krisis yang terjadi di belahan dunia manapun ya itu kan berdampak langsung ke Indonesia. Invasi Rusia ke Ukraina ya itu berdampak kepada kenaikan harga gandum karena Ukraina adalah penghasil gandum terbesar di dunia salah satunya bahkan nomor satu ya. Ukraina diserang, harga wheat langsung naik ya, gandum langsung naik. Sedangkan Eropa makanan utamanya gandum yang menjadi roti gitu ya. Kita nggak terlalu ngaruh secara signifikan ya, karena kita tidak makan roti. Tapi ketika ada berita Indomie akan naik harganya, baru kita menjadi signifikan efeknya. Karena ya sedikit banyak gandum nanti akan menjadi tepung, tepung menjadi bahan baku mie gitu kan. Oke. Nah, jadi tidaklah perang itu adalah biaya yang mahal sebenarnya. Konflik adalah biaya yang sangat mahal. Ya. Dan kita percaya ya, yang Bapak dan Ibu kita di luar sana itu sudah jago-jago melakukan diplomasi ya. Jadi ya kelas-kelas perbedaan pendapat itu hal lumrah ya. Tapi kedepannya pasti saya rasa ya memang menarik ya untuk dilihat nanti kedepannya apakah nanti eskalasi konfliknya akan naik ya atau bahkan cenderung turun gitu ya. Kan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di hari esok ya, Zahra ya. Yang kita tahu adalah kita bisa meraba di hari ini bahwa hari ini Uni Eropa nggak setuju dengan Indonesia karena Indonesia membatasi nikel dan Indonesia tidak setuju dengan Uni Eropa karena deforestasi tadi. Yang dimana kalau gara-gara deforestasi tadi Indonesia mau jualan tuh susah
ya. Dan Uni Eropa marah kepada Indonesia karena mungkin Uni Eropa butuh nikel untuk pengembangan EV, mungkin untuk pengembangan apa yang kita nggak tahu. Nah, makanya yang jalan tengahnya tadi yang hebat tadi, anggota Uni Eropa ya, enggak, sorry, saya koreksi ya. Inggris ya, Inggris sudah nggak Uni Eropa lagi. Lihatlah Inggris. Inggris dia tanam investasi di Indonesia. Nah, itu yang benar ya. Perspektif Indonesia maunya adalah kamu yang butuh, ayo kamu ke sini. Kami nggak mau lagi jualan barang mentah lagi. Gitu Zahra ya. Oke, keren banget nih. Makin seru ya, Pak, bahasan kita pada hari ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Menurut Oke. Bapak, apa sih, Pak, yang bisa dilakukan atau upaya Indonesia sendiri gitu, Pak, untuk mencari solusi atas konflik ini? Ya, solusinya pertama ya mungkin Indonesia bisa melobi sebenarnya. Kalau untuk kasus deforestasi ya, lobby sih kayaknya. Kan kebijakan itu kan bisa berubah ya karena lobby. Ya. Di Amerika ya, kita bisa kok melobi Kongres. Kongres kan nanti kan menghasilkan hukum ya yang akan dipatuhi oleh eksekutif gitu ya. Itu ada lobby Kongres ada dan itu transparan. Jadi kita bisa melobi kepentingan kita apa di situ, pasal apa yang kita mau usung gitu ya. Ya saya rasa sih ini dinamis ya, karena hukum itu kan ya karena dia buatan manusia dan dia adalah produk dari konsensus dari apa namanya masyarakat yang ada di situ ya. Saya rasa ya pertama solusinya adalah lobby ya, lobby dan diplomasi ya, diplomasi ya. Kalau kalau untuk perang terbuka kayaknya enggak sih, kayak lobby dan diplomasi sih ya. Diplomasi terus, komunikasi tetap intens, itu aja solusinya. Intinya adalah ya eh, kita itu mau diskusi atau kita mau debat ya. Karena kalau diskusi berarti kalau kita diskusi berarti kita nyari solusi, nyari persamaan gitu ya. Tapi kalau debat, kalau kita mau debat ya berarti kita nyari perbedaan. Dan kalau kita ngomongin debat berarti kita ada usaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Nah dalam hal ini ya lobby dan diskusi ya lobby dan negosiasi diplomasi ya itu adalah dalam rangka diskusi untuk bisa mencari solusi yang lebih baik ya. Siapa tahu nanti ya diekskludkan. Ingat loh, ada aneks itu loh. Aneks satu itu nanti silakan dibaca ya. Nah, mungkin nanti saya udah share juga kepada teman-teman. Aneks satu itu tuh kan list-list komoditas yang terdampak oleh deforestasi tadi. Nah, mungkin nanti ada satu atau dua komoditas yang diekskludkan gitu ya. Ya, nanti masalah lobby tadi ya, lobby dan diplomasi. Nah, kalau untuk biji nikel ya, karena kita stand with Indonesia ya, ya solusinya adalah ya orang perusahaan yang minat, negara yang minat ya udah investasi di Indonesia gitu. Ya. Karena ya sedikit banyak ya Indonesia yang punya hak untuk itu. Ya. Beda cerita lagi nanti ketika Indonesia dituntut ya kalau Indonesia dituntut atas apa kan nggak clear juga gitu ya karena Indonesia sudah jelas dan ini sudah menjadi polisinya dan harus dihormati juga kebijakan dan politik apa kebijakan Indonesia ini oleh negara-negara sahabat lainnya harus dihormati ya karena ingat ya kalau kembali ke teori HI ya kan kita realis ya kita hidup dalam eh, realis ya. Jadi tidak ada yang bisa mengatur satu negara dengan negara yang lain. Semua negara berdiri sejajar dan harus saling menghormati hukum dan kebijakan yang diambil oleh negara. Ya, diambil oleh masing-masing negara. Itu aja sih logika. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, upaya yang bisa kita lakukan itu lobby, diplomasi, dan juga mungkin mencari investor gitu, Pak, untuk nikel itu sendiri ya, Pak. Iya, tadi kan sudah saya sebut ya. Sudah di-share tadi Iya. ya. Ternyata kebijakan Indonesia tadi yang dianggap keras oleh Uni Eropa ya, toh ternyata ada kok investor yang mau masuk tadi ya, ada berapa perusahaan tadi, Jerman. Nah, Jerman tuh anggota Uni Eropa loh. Ternyata invest juga di Indonesia. BASF itu adalah perusahaan kimia loh, ya. Perusahaan kimia yang sangat terbesar lah, chemistry ya. Untuk basic industry, salah satu yang terbesar di Uni Eropa, di Jerman. Dia megang, ya. Itu anggota Uni Eropa loh Jerman ya. Salah satu dari tiga serangkai jagoannya UE ya Uni Eropa.
tapi invest juga di Indonesia. Makanya saya melihat data-data tadi, saya optimis lah, ini tidak akan konflik berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah ya tadi, ya diskusi untuk menyamakan kepentingan satu dan kepentingan yang lain ya. Ya minimal tidak bisa saling memuaskan, tapi minimal ada kata sepakat gitu ya. Misalnya ada kata sepakat atau ada kata-kata yang ya oke, eh, saya win, you win gitu ya. Oke, kita jalan. Gitu sih. Sesimpel itulah ya teorinya tapi ya. Tapi kalau prakteknya nanti kita serahkan kepada yang lebih jago ya para praktisi-praktisi diplomat di negara kita gitu. Yah, nggak kerasa nih. Padahal pembahasan kita lagi seru-serunya banget nih. Tapi nggak kerasa nih kita udah di ujung waktu, mungkin sekitar 30 menit kita udah ngobrol banyak tentang penolakan impor CPU Indonesia dan juga gugatan terhadap ekspor biji nikel mentah oleh Uni Eropa. Gimana guys? Seru banget kan obrolan kita pada hari ini? Jadi banyak banget nih ilmu yang bisa kita ambil daripada obrolan kita pada hari ini. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Yusa. Boleh banget Pak, atau Bapak mau kasih pesan untuk para pendengar, terutama mahasiswa nih Pak. Oke, ya jadi terima kasih Logika dan teman-teman ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ya kepada Logika dan teman-teman ya dengan Pak Andi Galib dan Siti Fatimah Azahra Putri ya yang sudah membuat podcast ini ya dan sudah akan membawa podcast ini ke sehingga bisa dinikmati oleh para pendengar ya. Bisa dinikmati oleh teman-teman mahasiswa lainnya ya, bisa dinikmati oleh adik tingkat lainnya ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ya untuk ide yang sangat kreatif ini. Yang kedua, mungkin saya ya bukan berpesan ya, sebenarnya adalah ya yang namanya pembicaraan kita ini ya. Ini sebenarnya baru mulai ya, baru awal mula ya. Jadi jangan dianggap bahwa pembicaraan dialog kita ini adalah akhir dari dinamika yang ada. Justru ini menjadi trigger, diharapkan akan menjadi trigger ya, trigger trigger yang akan memicu ya pemahaman dan memicu keingintahuan para pendengar ya bahwa oh ternyata dunia internasional semenarik ini gitu ya. Oh ternyata konflik di dunia ini ada yang seperti ini ya. Jadi ini diskusi sebenarnya ya. Pembelajaran akan dimulai setelah durasi video ini selesai ya. Nah, yang ketiga adalah ya karena pembelajaran dimulai setelah durasi video ini ya atau podcast ini selesai, pembelajaran akan dimulai setelah podcast ini selesai, maka pembelajaran bisa kalian dapatkan dari buku, perpustakaan, diskusi dengan teman ya. Intinya adalah tetap belajar ya, harus senantiasa memiliki mindset untuk bertumbuh atau growth mindset ya. Karena kalau punya mindset untuk bertumbuh, kalian jadi senantiasa rasa ingin tahunya selalu ada. Ketika rasa ingin tahu selalu ada, yakin deh itu akan menjadi value added ya, nilai tambah bagi teman-teman. Jadi teman-teman yang tadinya bernilai 100, mungkin ke depannya dengan belajar akan bernilai di atas 100, mungkin 100.000, 1 miliar, 1 triliun, bahkan tidak lagi ternilai oleh harga. Gitu ya. Nah, itu dia intinya cintai ilmu dan tetap belajar ya. Dari saya seperti itu. Ya, dari saya segitu Logika. Semoga bermanfaat. Oke, keren banget nih narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya Pak sudah mau menyempatkan di sela-sela kesibukannya untuk mengisi podcast Nine Talk ini. Saya Logika Amalia pamit. See you in the next podcast. Thanks all. Bye-bye.